Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 11 Juni 2025. Topik, Jadilah Harum bagi Tuhan. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Keluaran 30 ayat 7 dan 8, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian, tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Meja barangkali merupakan benda yang sangat biasa kita perhatikan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang pasti butuh meja. Entah untuk bekerja, untuk makan, ataupun untuk keperluan lainnya, orang pasti akan mencari meja yang terbaik baginya. Kalau mejanya kurang cocok, seperti bahannya, ukuran, dan aksesorinya tidak cocok dengan kebutuhannya. Kalau seperti ini, tentu wajar apabila orang merasa tidak puas, dan terus mencari yang sesuai. Dimanapun toko itu, pasti didatangi dan bertanya berapa harga, dan menawar sampai dia mendapatkan meja yang dia senanginya. Jika kita berupaya untuk mencari meja demi kebutuhan sehari-hari yang menyenangkan kita, lalu seberapa besar pula kita perlu berupaya untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dari segala yang telah dianugerahkan kepada kita. Ada saja orang yang beranggapan bahwa selama mereka sudah mengikuti ibadah dan memberi persembahan, maka mereka adalah orang Kristen yang baik dan taat. Apakah hanya begitu yang diinginkan Tuhan dari umatnya? Tentu tidak. Dalam perikop Keluaran 30, bila kita membacanya, Tuhan memerintah Musa untuk membuat mazbah, meja, tempat pembakaran dupa dan menaruhnya di dalam ruang kudus, ayat 1-6. Ini merupakan ruang sebelum ruang maha kudus. Makna dari kata kudus adalah yang dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah. Di bagian dalam ini tidak ada kurban sembelihan dan Tuhan meminta dupa wangi yang kudus, ayat 7-9. Sejatinya, bukannya Allah membutuhkan semua itu. Ia adalah pencipta alam semesta dan pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini. Apa yang Ia kehendaki adalah dupa yang wangi baginya. Dupa melambangkan kehidupan umatnya yang dikhususkan dan didedikasikan kepada Dia. Kehidupan umatnya sudah selayaknya seperti dupa yang harum semerbak, yang melegakan, menyegarkan, dan menenangkan bagi Tuhan. Hal ini juga disuarakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus, 2 Korintus 2 ayat 15. Nah, saudaraku, Tuhan Allah meminta agar kita menjaga kehidupan kita sebagai bau yang harum bagi Kristus, untuk terus memancarkan keharumannya secara nyata, baik dalam ibadah mingguan di gereja maupun di dalam keseharian di mana kita berada. Mari kita sejenak berpikir, selama ini apa yang kita berikan, apakah merupakan yang harum bagi Tuhan? Kalau ya, pasti Tuhan akan senang, tetapi kalau asal-asalan, apakah Tuhan senang? Tuhan tidak menginginkan relasi yang demikian. Ia ingin agar kita memiliki relasi dengannya secara sukacita, puas atau kelegaan, kesegaran, dan ketenangan, tanpa adanya keterpaksaan atau kecemaran dosa yang tercampur. Bagaikan dupa yang senantiasa menyala dan menyebarkan aroma harum semerbak, itulah yang dikehendaki Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, selayaknya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan, ketika keadaan makin sulit dan kacau, kiranya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan aroma wangi yang menenangkan kepada sesama dan menyenangkan Tuhan. Amin.
Topik doa kita hari ini, kepada teman kita yang suka membuat jengkel agar bertobat. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, pelita hidupku, dalam dunia yang penuh derita dan air mata. Ketika hukum memihak pada yang salah, kebenaran dan keadilan diputar balikan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kaum lemah ditindas di depanmu. Engkau Tuhan yang kuasa, tolonglah kami umat-Mu di dunia ini. Engkau ya Allahku, Engkau ya Tuhanku, Allah pelindung kaum yang lemah. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena